Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 220 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat skotel mie goreng yang terbuat dari mie instan. Jadi bahannya gampang sekali kita dapatkan di warung dan siapa saja pasti bisa membuatnya sendiri asalkan mengikuti resepnya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 2 bungkus mie instan. Saya menggunakan merek ini. Bisa juga menggunakan merek lain ya. Ini saya menggunakan yang rasa ayam. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 25 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 buah wortel ukuran kecil, ini kurang lebih beratnya 50 gram. 15 gram bawang merah atau kurang lebih 2 butir. 10 gram bawang putih atau ini setara dengan 2 siung. 1/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa ya. Kalau misalkan menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya tidak asin. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas rasanya. 1/8 sendok teh lada halus. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Langkah pertama, rebus mie-nya dalam air mendidih sampai betul-betul matang ya. Supaya nanti hasilnya tidak ompol-ompolan, ini kita pecah-pecahkan ya. Menjadi beberapa bagian seperti ini. Ini sudah mendidih, lalu kita masukkan mie-nya ya. Setelah kita rebus sampai matang, maka ini kita tiriskan ya. Kemudian, bawang merah, bawang putih, dan wortelnya kita bersihkan, lalu kita cuci sampai bersih. Selanjutnya, bawang merah dan bawang putih kita cincang halus, dan untuk wortelnya kita iris brunoise ya. Jadi, irisannya ini 1 mili kali 1 mili ya, kecil-kecil sekali. Langkah berikutnya, campur telur, lada, garam, dan 1 bungkus bumbu instannya ya. Jadi kita pakai 1 aja, karena kalau semuanya dipakai itu nanti hasilnya terlalu asin ya. Kemudian ini kita campur sampai bumbunya larut ya. Lalu masukkan minyaknya ya. Kita pakai semuanya nggak apa-apa. Masukkan wortel dan bawang merah, bawang putih ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan mie-nya ya yang sudah kita tiriskan. Ini kita aduk sampai betul-betul tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita tambahkan tepung terigunya ya. Aduk-aduk sampai rata. Ini sudah tercampur rata. Lalu ini kita tuangkan ke dalam loyang persegi ya. Ini saya menggunakan loyang ukuran 10 x 20 cm.
Kalau misalkan kita tidak punya loyang seperti ini, pakai loyang apapun juga tidak masalah ya. Ini kita alas dasarnya dengan selembar plastik yang tahan panas, supaya nanti mudah kita keluarkan dari loyangnya ya. Sekelilingnya kita oles juga dengan minyak. Kita ratakan sambil kita padatkan ya. Kalau misalkan kita menggunakan loyang lain, pastikan ketebalannya ini kurang lebih 1 hingga 2 cm ya. Setelah kita ratakan seperti ini, lalu kita kukus sampai matang, sampai keras ya. Ini yang sudah matang ya. Lalu ini kita dinginkan sampai betul-betul dingin, baru kita potong-potong. Dalam keadaan panas, seandainya kita potong, maka nanti bentuknya kurang bagus ya. Setelah dingin, lalu kita keluarkan dari loyangnya, kemudian kita potong-potong ya, sesuai dengan selera kita. Ini satu loyang saya potong jadi 10. Kemudian ini siap untuk kita goreng. Bahan berikutnya, bahan pencelupnya. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 1/4 sendok teh bumbu kaldu rasa ayam. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Kedua bahan ini kita campur sampai rata. Kita kocok sampai putih dan kuningnya ini tercampur rata ya. Celupkan sekotelnya ini ke dalam telurnya, lalu kita goreng ya. Langsung kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Gunakan api cenderung sedang supaya tidak gampang gosong. Ini kita biarkan sampai berwarna kecoklatan ya. Baru nanti kita balik. Jadi kita gorengnya sekali balik saja. Ini bawahnya sudah coklat ya, lalu kita balik. Kita tunggu sampai bawahnya juga coklat. Ini sudah berwarna coklat, lalu kita angkat ya, dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum digoreng. Nah, ini hasilnya skotel mie yang sudah jadi ya. Ini rasanya gurih sekali. Dimakan dengan cabai rawit atau sambal pedas ya, semakin mantap rasanya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat skotel mie dari mie instan yang rasanya enak dan gurih. Terima kasih telah menonton video ini.